Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah Training Islami. Di pertemuan ini kita akan coba membahas mengenai problematika training Islami, hakikat dan urgensi. Apa sih yang melatar belakangi kenapa kita penting untuk merencanakan atau mendesain proses pelatihan, apalagi berbasis pada nilai-nilai keislaman. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sekilas aja dulu bahwa dalam training Islami itu ada beberapa unsur penting yang perlu kita perhatikan. Ada trainer, pelatihnya, kemudian pesertanya, materi yang akan disampaikan, metode untuk menyampaikan materi itu yang kira-kira efektif dan bisa dipahami, kemudian pemilihan media baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat modern, digital dan lain sebagainya. Kemudian durasi waktu, bagaimana pelatihan ini, manajemen waktu pelatihan, dan tentu juga berkaitan dengan aspek budaya. Nah, problematika itu tentu salah satunya akan berkaitan dengan unsur-unsur training Islami. Nantinya kita akan coba petakan problematika itu baik dari sisi konsep maupun sampai pada wilayah yang bersifat teknis. Nah, saya ingin memulai dulu dengan tantangan hari ini. Kalau kita petakan, setidaknya ada 3 tantangan utama yang hari ini yang perlu kemudian kita pahami bersama. Pertama, pada aspek sosiologis. Bagaimana hari ini kehidupan masyarakat, peradaban manusia itu mengalami transisi menjadi masyarakat yang gestel dan berbasis pada network society. Gestel itu masyarakat layar. Bahwa hari ini digitalisasi kebudayaan, kehidupan manusia itu mengantarkan kita pada bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Maka perlahan dan pasti media morfosis ini mengantarkan kita menjadi masyarakat layar dan masyarakat yang berbasis pada jaringan atau network society. Ini bagian dari budaya global, bahwa globalisasi itu mengantarkan kita pada ketersempitan ruang dan jarak secara geografis, kemudian kita bisa berinteraksi dalam ruang-ruang yang lain dengan menggunakan media tertentu yang kemudian kita menghimpun satu interaksi sosial menjadi sebuah komunitas yang bersifat virtual yang dalam konteks sosiologis inilah yang disebut dengan network society. Yang kedua pada paradigma ataupun problem yang bersifat teknologis. Bagaimana hari ini kita melihat arus globalisasi berdampak pada adanya metamorfosa media dan adanya virtual life baik pada level yang bersifat personal, antar personal maupun pada level yang bersifat komunitas. Bagaimana kita rasakan hari ini, bahkan mungkin menjadi pelaku bahwa transaksi ekonomi berbasis e-commerce, kemudian pembelajaran pendidikan berbasis online learning, bagaimana kerangka sosial gitu. Kita menemukan satu platform media interaksi yang baru yang disebut dengan media sosial dan banyak hal. Bahwa itulah yang disebut dengan media morphosis dan connective action. Dan itu mempengaruhi pada ruang psikologis kita. Era post-truth. Bagaimana kita mengalami anomali identitas. Kita merasa hampa secara diri. Hampa dalam konteks bagaimana membangun kebermaknaan. Kita mengalami ataupun juga mengkonsumsi manipulasi pesan yang bersifat hoax, hate speech, cybercrime, cyberbullying, dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan manusia modern hari ini. Bahwa dengan tantangan-tantangan ini melahirkan berbagai problematika yang tidak sedikit. Maka kalau kita lihat, ada beberapa problematika yang perlu kita petakan. Pertama, problematika sosiologis. Bagaimana indikator keagamaan kita mengantarkan kita menjadi manusia yang hampa nilai. Ya kan? Ini berdasarkan survei dari World Christian Encyclopedia bahwa di tahun 1900-an ada 0,2% orang yang tidak beragama. Kemudian terus berkembang sampai tahun 2000-an tercatat ada 17,1% orang yang tidak beragama. Menunjukkan betapa agama itu ada tapi justru tidak memberikan nilai-nilai yang berarti dalam kehidupan manusia. Bagaimana indikator keterampilan kita? Kita memiliki mentalitas inlander, mentalitas yang terjajah. Dan kita menjadi generasi yang patah emosi. Daya saing digital kita rendah. Literasi digital kita juga sangat rendah. Belum lagi ditambah dengan problematika sosial yang lainnya. Bagaimana mentalitas usaha kita juga sangat luar biasa rendahnya. Ya kan? Dari
total populasi penduduk Indonesia kurang lebih hanya 0,8% yang jadi pengusaha ada mental kemandirian dalam dirinya kan gitu. Setidaknya kan konon menurut penelitian Ciputra itu ya seminimal mungkin 2% dari jumlah penduduk. Maka itu bisa dikatakan mentalitas kemandiriannya sangat luar biasa. Belum lagi indikator kesejahteraan sosial. Kita temukan dari UNDP tahun 2007, Indonesia itu kan berada pada peringkat 107 dari 177 negara dengan indeks human development-nya. Berarti kita berada pada taraf yang sangat rendah begitu. Belum lagi indikator kriminalitas, kita temukan berbagai pemberitaan media massa yang menampilkan banyaknya kan begitu ya. Kriminalitas yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai dalih gitu ya. Itu mencerminkan adanya keretakan emosional dalam diri manusia yang mengalami problematika kedirian dan sosial. Problematika psikologis. Bagaimana kita mengenal dalam psikologis itu ada pola negatif dan pola positif. Bagaimana kemampuan beradaptasi kita diuji dengan berbagai perubahan yang ada. Ya kan? Kalau kita misalkan tidak memiliki kemampuan adaptasi plus kemampuan kolaborasi, maka tentu kita akan tersingkir dengan tren perubahan yang berkembang dan berlangsung dalam kehidupan kita. Nah, karenanya dalam kajian psikologi itu ya kita harus bisa memainkan pola negatif dan pola positif itu. Lebih-lebih bagaimana kita berupaya di tengah berbagai tantangan yang ada, kita bisa membangun kesejahteraan diri kita bisa membangun pola hidup yang positif dalam diri kita sehingga ada kemampuan beradaptasi di tengah berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana hari ini berdasarkan data dari WHO dan data Riskdeskas tahun 2018, kita berpotensi mengalami gangguan kejiwaan, ya kan? Setiap orang itu berpotensi menjadi ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Betapa hampanya nilai-nilai kehidupan yang kita miliki. Betul bahwa hari ini kita berkembang dalam konteks teknologis, tapi boleh jadi kita rapuh hampa dari sisi psikologis, dari sisi kedirian kita. Maka tidak sedikit di antara kita, fakta banyak juga tampil di hadapan kita orang-orang yang kemudian mengakhiri hidupnya begitu. Karena desakan yang dirasakannya tidak mampu bisa dikendalikan secara emosional, secara psikologis, sehingga pada akhirnya menghalangi daya nalar yang dimiliki. Bagaimana problematika spiritual? Bahwa hari ini perlahan dan pasti orang-orang mulai kembali lagi pada nilai-nilai agama. Banyak orang yang percaya bahwa hidup itu tidak hanya sebatas urusan dunia saja. Maka harus ada nilai penting yang dipegang. Salah satunya adalah nilai agama. Bagaimana agama menjadi motivasi hidup? 62% menyatakan agama memiliki peran penting dalam aspek moralitas. 58% menyatakan agama sebagai modal kebahagiaan. Dan ternyata Indonesia itu dianggap negara paling religius dari 34 negara yang ada. Ini hasil dari Pew Research Center tahun 2020. Belum lagi problematika teknologis. Bagaimana industrialisasi digital hari ini gitu mengantarkan kita pada otomatisasi yang berbasis digital. Bahwa hari ini diperkirakan ada 1,5 miliar orang yang kehilangan pekerjaan. Dan kita akan mendapati pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan sebagainya. Maka kalau hal ini tidak dipahami, ya problematika teknologis ini ya akan mengantarkan kita menjadi manusia yang gagal bagaimana memahami kehidupan ini. Karenanya dalam menghadapi industrialisasi digital itu ada 5 skill yang penting dari sekian banyak skill yang harus kita persiapkan. Cognitive ability, system skill, complex problem solving, content skill, process skill. Itu adalah 5 skill yang pertumbuhannya paling bagus hari ini. Kenapa? Karena untuk menghadapi tantangan teknologis yang begitu sangat luar biasa, kita harus bisa mempersiapkan diri. Tidak hanya pada aspek teknis saja, tidak hanya pada aspek techno skill saja, tapi pada aspek mindset, mentalitas, social skill, empati kita, kepedulian kita, kolaborasi, dan lain sebagainya. Itu adalah aspek-aspek penting yang perlu kita dapatkan agar kita menjadi manusia yang bisa menjalani kehidupan ini. Belum lagi problematika moral atau etika. Ada data yang menyatakan bahwa digital civility index kita itu sangat rendah. Dari 32 negara kita berada pada urutan 29. Kita dianggap sebagai netizen yang paling tidak sopan. Pada aspek kejujuran, dari 40 negara yang dilakukan oleh sebuah penelitian yang dilakukan begitu, ternyata menempatkan kita pada ranking ketiga-tiga dari 40 negara sebagai negara dengan tingkat kejujuran yang cukup rendah.
Nah, problematika moral ini hinggap dalam berbagai lingkup kehidupan kita, termasuk dalam konteks keorganisasian. Belum lagi problematika teknis yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Sebab training ini berorientasi pada adanya peningkatan kecakapan teknis, konseptual, teoritis, moral, begitu ya. Yang kemudian nanti akan berimplikasi bagi dirinya sendiri, bagi organisasi gitu. Karenanya problematika teknis ini juga harus diperhatikan, terutama dalam konteks manajemen training. Makanya rekan-rekan sekalian, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama panduan kehidupan kita memberikan satu tinjauan yang sangat komprehensif. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita betapa pentingnya menyiapkan generasi yang siap menghadapi berbagai tantangan yang ada. Generasi yang tidak hanya cakap menghadapi problem-problem yang bersifat keduniaan saja, tapi juga generasi yang siap meningkatkan aspek ukhrawinya, rohaniahnya, agar dia mampu menjadi generasi yang paripurna, bahagia di dunia dan di akhirat. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Ar-Ra'd bahwa perubahan itu adalah alasan bagaimana kita menciptakan, menyiapkan diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kita harus seimbang antara teori dengan praktek, antara apa yang kemudian kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Makanya kata Allah dalam surah As-Saff, kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi kamu yang mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakan. Bagaimana isyarat hadis memberikan satu gambaran yang sangat luar biasa untuk menjawab berbagai problematika pelatihan yang tadi disebutkan. Bagaimana hadis yang familiar dari Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan kepada kita betapa pentingnya memperkuat motivasi diri, betapa pentingnya memperkuat manajemen diri, betapa pentingnya memperhatikan niat dalam diri kita sebagai upaya melakukan proses perencanaan dalam upaya-upaya perbaikan yang kita inginkan. Bagaimana misalkan dalam hadis Bukhari dikatakan pentingnya mengorganisasi. 2 orang lebih baik daripada 1 orang. 3 lebih baik daripada 2. 4 lebih baik daripada 3. Oleh karena itu berjamaah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan kecuali di atas petunjuk. Karenanya kolektivitas, mengorganisir, organizing, itu adalah satu keharusan bagi kita. Dalam konteks membangun kolektivitas sosial dan yang mengkoordinasikan berbagai tujuan yang kita inginkan. Kemudian pembagian kerja. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini menandakan bahwa pentingnya bagi kita untuk terus berbagi peran dan peranan. Sebab pada akhirnya keputusan yang terbaik pada saat kita memusyawarahkan dengan kolektivitas yang padanya berorientasi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan yang bersifat komunal. Maka rekan-rekan sekalian, itulah bagaimana pentingnya training Islami sebagai upaya menjawab problematika kehidupan sumber daya manusia, apalagi dalam konteks pengembangan keorganisasian. Disitulah hakikat dan betapa pentingnya training Islami dengan nilai-nilai berbasiskan Islam yang akan memperkuat paradigma pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan, tidak hanya tujuan yang bersifat personal, tapi juga tujuan yang bersifat institusional. Pada akhirnya kita mengalami kepuasan pribadi maupun kepuasan dalam menjalankan organisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.